Story Nema, mental sehat. Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini, Nema mau ceritain alur film pergedebukan berjudul Gokusen yang rilis 2009 lalu nih men. Gemes-gemes greget lah pokoknya. Yang jelas, makasih banyak buat penonton setia Story Nema, baik yang udah subscribe maupun yang belum. Jangankan ngasih like, dislike aja loh. Nema udah seneng, apalagi yang udah berlangganan, karena jatah kerupuk bagimu adalah asupan gizi bagi tim Story Nema. Asik. Dan buat Belsumers yang requestannya belum diturutin, sing sabar yo men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Diceritakan, ada 3 orang yang sedang membajak sebuah pesawat dan menyandera semua penumpang. Nah, salah satu penumpang di sana ada yang bernama Yamaguchi atau biasa dipanggil Yankumi. Kemudian Yankumi dibuat marah karena ngelihat pembajak yang bertindak kurang ajar sama orang tua. Karena itulah Yankumi pun setelah kejadian itu, Yankumi pulang ke rumah nih ceritanya. Faktanya, dia tinggal bareng kakeknya yang merupakan seorang yakuza karena orang tuanya meninggoy diakibatkan suatu insiden saat dia masih berumur 7 tahun men. Kemudian, karena udah tua dan mau pensiun, sang kakek berniat menurunkan tahta generasi ketiga yakuza ke Yankumi. Tapi Yankumi malah nolak dan gak tertarik sama pekerjaan sebagai ketua yakuza karena dia pengen jadi guru yang baik. Besoknya, Yankumi lagi OTW ke sekolah buat ngajar nih men. Di sini diketahui fakta kalau selama ini Yankumi udah ngajar selama 7 tahun dan rata-rata murid yang diajarnya nakal-nakal. Meskipun begitu, Yankumi gak pernah menyerah dan selalu mendidik murid-muridnya itu dengan caranya sendiri. Sesampainya di ruang guru, para guru dihebohkan dengan berita tentang Yankumi yang telah ngelawan pembajak pesawat kemarin. Karena itu, sang kepala sekolah pun memarahinya atas tindakan Yankumi yang dianggap bisa membahayakan nyawanya sendiri. Sampai nggak lama kemudian, seorang guru magang yang bernama Odagiri pun datang. Dan siapa sangka, Odagiri adalah murid yang pernah diajar Yankumi dulu men. Makanya, kepala sekolah pun meminta agar Yankumi mendampingi Odagiri untuk magang di sekolah itu. Jadi, dulu Odagiri adalah murid Yankumi yang nakal. Tapi, karena saat ini dia belum menemukan tujuan hidup, akhirnya dia mutusin buat magang jadi guru sementara waktu. Dan sesampainya di kelas, ternyata murid-murid yang akan diajarnya adalah murid-murid berandal yang gak suka diatur. Meskipun begitu, Yankumi bisa menanganinya dengan caranya sendiri. Setelah berhasil menenangkan para murid, Yankumi pun memperkenalkan Odagiri sebagai guru magang di sekolah itu. Namun pas mereka berdua udah cabut, ternyata para murid juga mengetahui kalau Odagiri dulu adalah murid yang sangat berandalan. Gak ngotak lah pokoknya. Singkat cerita, sepulang sekolah, sekelompok murid Yankumi yang lagi nongkrong santuy tiba-tiba dipalakin sama seorang preman. Tapi untungnya ketua mereka yang bernama Reita datang tepat waktu. Malam harinya, Yankumi ngajak Odagiri main ke rumah nih ceritanya. Kemudian Yankumi ngajak Odagiri minum-minum buat menyambut kedatangannya. Tapi baru aja segelas, lah kok Yankumi udah tepar aja. Nah, karena gak ada teman ngobrol, akhirnya Odagiri jadi ngobrol sama anak buah Yankumi. Odagiri ini curhat kalau sebenarnya sampai saat ini dia belum nemuin tujuan hidupnya.
Karena itu, dia pun nyoba magang jadi guru buat ngisi waktu luangnya aja. Tapi karena teringat ajaran Yankumi yang tidak boleh menyerah saat di sekolah dulu, Odagiri pun tetap optimis kalau suatu saat dia akan menemukan tujuan hidupnya. Di keesokan harinya, Reita sama yang lain lagi ngobrolin tentang pergedebukan ngelawan para preman kemarin, men. Tapi siapa sangka ternyata para preman itu mendatangi sekolah buat balas dendam ke Reita. Di sini mereka baru tahu kalau para preman itu adalah geng motor yang terkenal sangat brutal. Dan karena Reita nggak mau keluar, para geng motor itu pun langsung pergi dari situ dan akan kembali sampai masalahnya dengan Reita selesai. Kemudian akibat dari kejadian itu, Reita dan yang lain harus dipanggil kepala sekolah ke ruangan guru. Di sini mereka ngejelasin kalau mereka cuma ngebela diri karena dipalak sama para geng motor. Namun sayangnya, kepala sekolah nggak mempercayainya dan berniat akan mengeluarkan mereka. Mengetahui muridnya yang emang bicara jujur, Yankumi pun membela mereka dengan bilang kalau dia akan bertanggung jawab dan bersedia dikeluarin dari sekolah apabila mereka berulah lagi. Tapi pas udah balik ke kelas, bukannya diem, Reita malah pergi ke markas geng motor sendirian buat nyelesain masalah, men. Hal itu dia lakukan karena dia nggak mau ngelibatin Yankumi. Tentu aja, Yankumi yang mengetahui itu pun langsung pergi menyusul Reita karena takut Reita kenapa-napa. Lalu, pas Yankumi udah pergi, Odagiri ngasih tahu para muridnya kalau Yankumi adalah guru yang selalu mengajarkan pertemanan sejati dan kesetiaan. Jadi, apapun yang terjadi pada teman, murid, ataupun orang yang disayanginya, Yankumi harus berada di sisinya apapun yang terjadi. Sedangkan di sisi lain, Reita akhirnya sampai di markas geng motor nih, men. Tentu aja, Reita harus diajar habis-habisan karena memang kalah jumlah. Tapi untungnya tiba-tiba setelah berhasil nyelamatin Reita, ternyata teman-teman Reita juga datang ke sana. Lalu mereka meminta maaf karena gak bantuin Reita. Ngelihat itu, Yankumi pun jadi terharu karena akhirnya mereka mengerti apa artinya pertemanan sejati dan kesetiaan. Soalnya, Yankumi melakukan ini semua adalah untuk muridnya yang sangat berharga dan disayanginya. Seketika, Reita dan yang lain pun sadar kalau Yankumi adalah guru yang berbeda dari yang lain. Keesokan harinya, Yankumi dibuat terharu dan bahagia gara-gara disapa Reita dan teman-temannya saat berangkat sekolah. Yankumi ngerasa kalau akhirnya dia diterima oleh muridnya gara-gara kejadian kemarin. Terus pas udah di ruang guru, para guru lagi ngobrolin tentang seorang remaja yang sedang diburu polisi karena mengedarkan sebuah zat terlarang. Sampai nggak lama, polisi datang ke sana untuk mencari informasi tentang seseorang yang mengedarkan zat terlarang itu. Menurut KTP yang ditemuin Pak Polisi, pria itu bernama Kazama. Dan berdasarkan info yang mereka punya, Kazama adalah alumni sekolah itu. Lalu setelah urusan dengan polisi selesai, para guru dibuat bingung apakah Kazama emang bener-bener ngelakuin hal itu. Tapi karena Yankumi adalah wali kelas Kazama dulu, dia yakin kalau Kazama gak akan ngelakuin hal itu. Soalnya Kazama adalah anak yang baik. Jikalau memang dia ngelakuin hal itu, pasti ada alasan dibalik semuanya. Alhasil, Yankumi pun pergi dari sekolah berniat untuk mencari Kazama, men. Tapi pas di tengah jalan, dia dicegat sama teman-teman kelas Kazama yang ternyata juga ngedenger berita tentang Kazama. Maka dari itu, mereka juga mempunyai niat untuk mencari dan membantu Kazama, men. Karena hakikatnya, mereka juga mempunyai keyakinan yang sama seperti Yankumi kalau Kazama gak mungkin ngelakuin hal itu. Gak pakai lama, mereka pun pergi mencari Kazama bersama-sama. Sementara pas Odagiri mau pulang, dia malah gak sengaja nemuin Kazama yang lagi sembunyi di sebuah ruang kelas, men. Karena itu, dia langsung ngehubungin Yankumi agar segera datang. Sampai gak lama, Yankumi dan teman-teman Kazama pun nyampe nih, men.
Mereka pun ngerasa lega karena Kazama baik-baik aja. Di situ Yankumi nanyain kenapa Kazama nggak ngangkat teleponnya. Dikasih tahu deh tuh sama Kazama kalau dia nggak mau ngerepotin Yankumi terus. Soalnya pas masih sekolah dulu dia udah sering bikin masalah dan ngerepotin Yankumi. Nggak denger itu, Yankumi ngeyakinin kak meskipun udah lulus, dia dan teman-temannya tetap dianggap sebagai murid-muridnya yang berharga. Oleh karena itu, Kazama nggak boleh ngerasa sendirian. Nah, nggak denger perhatian Yankumi itu, Kazama pun menangis kemudian meminta maaf ke Yankumi dan teman-temannya, men. Kazama pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Diketahui selama ini Kazama bekerja sebagai kurir paket. Tapi saat itu dia merasa curiga dengan paket yang diantarnya. Dan bener aja pas udah sampai alamatnya dia nggak sengaja ngejatuhin tuh paket. Terus dia dibuat terkejut karena ternyata isinya adalah selundupan barang haram, men. Karena itu sang pembeli pun ngajar dia terus cabut gitu aja. Soalnya mereka tahu kalau polisi akan segera datang. Nah, karena panik, Kazama pun berusaha kabur tanpa menyadari kalau dompetnya jatuh pas diajar sama pembelinya tadi. Dari kejadian itu, Kazama pun langsung berniat berhenti, soalnya dia tahu kalau pekerjaan itu adalah pekerjaan kotor. Mengetahui kalau muridnya lagi dalam bahaya, Yankumi pun menyuruh agar Kazama dan yang lain tinggal sementara di rumahnya. Oke, setelah ngantar Kazama dan yang lain ke rumah Yankumi, Odagiri pamitan pulang nih. Tapi kakek Yankumi dan anak buahnya datang terus ngasih tahu kalau dalam kasus narkoba itu adalah seorang capres yang bernama Kurose yang juga mempunyai perusahaan IT yang sangat sukses. Berdasarkan info yang mereka dapat, perusahaan IT miliknya hanya dijadikan kedok agar bisnis narkobonya berjalan dengan lancar. Selain itu, mereka juga telah mengkonfirmasi kalau Kurose emang sengaja ngelibatin orang awam seperti Kazama sebagai kurir mereka. Mengetahui perbuatan kotor itu, Yankumi pun bertekad untuk menyelesaikan masalah Kurose itu setuntas-tuntasnya. Besoknya, Yankumi mau berangkat menyelesaikan masalah Kurose nih, men. Tapi kemudian anak buahnya ngasih tahu kalau Kazama dan yang lain udah nggak ada di sana. Tentu aja, Yankumi pun langsung nelpon mereka buat nyari tahu keberadaan mereka. Ternyata Kazama dan yang lain berada di kantor Kurose untuk mencari bukti atas kasus narkoba yang dilakukannya. Karena faktanya, kemarin malam mereka juga nguping pembicaraan Yankumi sama anak buahnya tentang Kurose. Mengetahui hal itu, Yankumi pun langsung pergi ke sana, tapi ternyata dia udah ditunggu oleh Odagiri di sebuah jalan, men. Dengan begitu, mereka berdua pun langsung OTW dengan kenceng. Sedangkan di sisi lain, Kazama dan yang lain akhirnya juga berhasil menyelinap masuk ke mobil Kurose. Karena kebetulan mereka nggak bisa masuk lewat pintu depan, soalnya saat itu Kurose akan mengadakan kampanyenya sebagai capres. Hingga akhirnya Kazama dan yang lain sampai di sebuah ruang rahasia dan juga berhasil menemukan bukti zat terlarang yang sudah siap dijual. Tapi pas mau ngelapor, tiba-tiba anak buah Kurose datang dan berniat ngehabisin mereka. Untung aja Yankumi dan Odagiri datang tepat waktu buat nyelamatin mereka. Abis itu Yankumi nyuruh mereka nggak ikut campur lagi, soalnya dia nggak mau ngelibatin siswanya dalam masalah serius kayak gini. Karena itu setelah Yankumi pergi, Odagiri mengajak Kazama dan yang lain untuk menjalankan misi yang bisa membantu Yankumi. Di waktu yang sama, Kurose sedang melakukan kampanyenya yang disiarkan secara live di depan banyak pendukungnya. Namun tiba-tiba, Yankumi datang dan langsung membuka rencana busuk yang dilakukan Kurose selama ini. Kurose sempat nyangkal hal itu karena nggak adanya bukti. Sampai tiba-tiba... Mengetahui kalau anak buahnya dibekali senjata, para pendukung Kurose pun ketakutan dan berlarian keluar, men. Sampai akhirnya, kini Yankumi tinggal berhadapan dengan Kurose dan anak buahnya. Dan tanpa basa-basi, pertarungan pun dimulai. Ngelihat guru kesayangannya diajar, Kazama dan yang lain pun datang ke panggung untuk menolongnya.
Namun tetap aja Yankumi yang gak mau ngelibatin muridnya dalam bahaya, dia pun ngelarang mereka untuk ikut bertarung. Lalu Yankumi pun kembali bertarung untuk menyelesaikan masalah ini sendirian. Nah, karena udah kepepet, Kuroshi pun mengeluarkan senjata buat ngancam Yankumi, men. Yankumi bilang kalau semua yang dia bangun selama ini akan sia-sia. Karena menurutnya uang itu bukan segalanya, meskipun uang juga penting untuk hidup. Tapi ada yang lebih penting dari uang, yaitu pertemanan, kesetiaan, dan kasih sayang antar manusia. Yang gak lain seperti apa yang Yankumi lakukan kepada murid-muridnya selama ini. Karena itulah mengapa anak buah Kuroshi ninggalin dia, gak kayak murid Yankumi yang selalu ada untuknya meskipun dalam keadaan sulit. Nggak dengar itu, Kuroshi pun tersadar dan menjatuhkan pistolnya, men. Hingga kemudian para polisi pun berhasil menangkapnya dan langsung membawanya ke kantor polisi. Nah, begitu Kuroshi udah dibawa cabut, Yankumi pun terharu ngeliat muridnya yang menyayanginya dan kompak membantu satu sama lain. Ditambah lagi, Rita dan yang lain juga datang karena khawatir sama dia. Alhasil, Yankumi pun berterima kasih ke para murid yang sangat dia sayangi. Hari pun berlalu begitu kenceng. Yankumi mau berangkat sekolah nih ceritanya. Dia takut kalau karena kejadian kemarin Kepsek pasti marahin dia. Namun siapa sangka pas masuk ke ruang guru, kepala sekolah dan guru lain malah merayakan atas aksi heroik Yankumi kemarin, men. Soalnya gara-gara kejadian kemarin, sekolah mereka jadi diliput media nasional dan bahkan menerima banyak support dari para warga atas aksi Yankumi itu. Oke, kepala sekolah menemui Odagiri di rooftop nih, men. Karena udah ngebantu Yankumi kemarin, kepala sekolah minta agar Odagiri menjadi guru tetap di sana. Dan setelah menyadari kalau jadi guru itu nggak buruk-buruk amat, Odagiri pun menerima pekerjaan itu hingga akhirnya memutuskan tujuan hidupnya adalah menjadi guru yang baik. Nah, pas udah masuk kelas, Yankumi disambut hangat tuh sama murid-muridnya. Dan karena kemarin habis ngalamin hari yang berat, Yankumi pun mengajak para muridnya untuk bermain petak umpet bersama sebagai pelajaran pengganti. Bisa dipastikan para murid pun sangat gembira hingga kemudian tamat. Ending yang mengumpetkan. Gimana, men? Seneng gak kalau punya sosok guru kayak Mbak Yankumi gitu? Mending jangan deh, bikin fantasi para balsemers jadi liar tak terkendali. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.